Kalau boleh memprediksi, penggunaan 1 Juli mengenai Pertamina ini yang ada adalah menimbulkan kemarahan dari rakyat. Kemarahannya apa loh? Oh, ada orang dapat kok saya nggak berhak gitu loh. Ya kan, ini cuma menyenangkan provider aplikasi kalau begitu. Providernya yang membuat My Pertamina itu sangat senang. Kenapa? Aplikasi dia dipakai. Nah, kita juga nggak tahu di dalam aplikasi itu tuh ada apa aja. Apakah sama seperti Peduli Lindungi? Ya, berikutnya adalah tentang pembeli Pertalite dan solar harus daftar My Pertamina dulu untuk dapat membeli. Ini seperti yang sebelumnya diberitakan bahwa ada upaya untuk Pertalite itu untuk pemilik mobil-mobil mewah itu tidak bisa membeli Pertalite ya, karena subsidi akan dinikmati oleh orang-orang kaya begitu dan orang-orang. Nah, sisi lain itu adalah langkah yang baik ya. Tapi ini untuk sampai mendaftar Pertamina kembali seperti kasus minyak goreng tadi harus Peduli Lindungi, walaupun ini mungkin agak relevan ya. Hanya saja apakah tidak ada solusi lain gitu ya, sehingga masyarakat tidak perlu diribetkan, karena kembali lagi tidak semuanya punya smartphone dan sebagainya. Bagaimana menurut Bang Matur menanggapi ini, Bang? Ya, saya kira ini salah satu langkah terobosan ya yang dilakukan oleh pemerintah, terobosan yang terakhir ya untuk membatasi jumlah bahan bakar bersubsidi yang saat ini posisinya itu sudah di bawah dari harga perolehan minyak mentahnya gitu ya. Dan ini kan difokuskan untuk Pertalite dan solar ya. Karena dianggap dua produk BBM inilah yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, saya kira ya kebijakan yang akan berlaku tanggal 1 Juli ya berarti 2 hari lagi nih ya. Ini jangan gegabah ya. Ini perlu diuji coba dulu Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya Bro Eko ini harus diuji coba dulu terutama dalam hal apalagi perlu mendapatkan verifikasi dari BPH Migas gitu ya. Ya siapa BPH Migas, orang masyarakat juga nggak tahu ini siapa ketuanya, di mana kantornya, terus bagaimana dia kalau mengajukan banding. Misalkan dia merasa berhak, tetapi BPH Migas bilang tidak berhak. Ya, ada dispute. Siapa yang menyelesaikan dispute itu? Nah, saya kira ini terlalu kompleks ya. Terlalu bertele-tele, terlalu ribet buat masyarakat kita gitu loh. Sekarang gini saja ya, pemerintah ini harus jujur. Sekarang keuangan negara bisa nggak membuat harga-harga BBM ini terjangkau buat masyarakat, seluruh masyarakat. Itu dulu deh. Kalau tidak bisa buat terjangkau buat masyarakat, ya kita bertanya apa saja kerja komisaris Pertamina itu loh. Apa aja kerja direksi Pertamina itu loh. Harus jelas kerjanya. Kalau mereka gaji besar tapi nggak ada kerjanya, ya buat apa kita menggaji mereka gitu loh. Ya nggak? BUMN itu memberi gaji komisaris utama Ahok itu besar loh, di atas 120 juta loh per bulan. Belum direksinya. Sekarang mereka nggak bisa menyediakan harga minyak yang terjangkau buat masyarakat. Nah, saya kira dalam teori ekonomi ada persoalan saat satu barang punya dua harga. Satu harga keekonomian, satu harga subsidi. Maka disinilah terjadi distorsi harga. Disinilah terjadi nanti ada penyimpangan dan sebagainya gitu. Menurut saya ya harusnya kita ini menjadi negara yang preventif, yang punya kemandirian terkait BBM. Ya, saya kira saatnya kita berkontemplasi ya untuk mengurangi ketergantungan kepada impor BBM. Dan mulai menggunakan ya kendaraan transportasi yang tanpa menggunakan BBM. Misalkan mobil listrik ya. Saya kira mobil listrik ini salah satu solusi ya untuk mengurangi ketergantungan kita terkait BBM gitu. Cuman listriknya yang dihasilkan oleh Pertamina oleh PLN ini jangan dari bahan bakar juga. Ya, listriknya itu dari solar juga ya, dari gas juga. Ini kan sama aja gitu. Kita punya ketergantungan 2 kali lipat. Oke, kita pakai listrik, ternyata listriknya bukan dari energi terbarukan.
Jadi poinnya saya kira kebijakan yang akan ditempuh 1 Juli ini harusnya hati-hati ya, jangan gegabah, diuji coba dulu lah. Nah, sekarang gini, masyarakat ini ya, kalau di pasaran ada 2 harga, harga keekonomian sama harga subsidi, pasti masyarakat pakai harga yang subsidi. Kayak tabung gas melon yang bersubsidi sama yang gede yang tidak bersubsidi dan harganya sekarang sudah 3 kali lipat, ya orang pasti akan lari ke kemana Bro Eko? Ke yang subsidi kan? Ya. Artinya memang disediakan gitu lah. Akhirnya pemerintah merasa tekor di situ karena masyarakat banyak yang menggunakan di situ. Dibuatlah satu aturan sedemikian rupa supaya barang-barang ini adalah barang-barang yang bersubsidi. Menurut saya ya, ini sebagai pertimbangan ya Bro Eko, mensubsidi barang itu jauh lebih buruk hasilnya dibandingkan kita mensubsidi orang. Apa artinya? Artinya saya kok menyarankan lebih baik tidak perlu ada satu produk itu dibuat harga 2, harga keekonomian dan harga subsidi. Tidak perlu, dibuat aja harga 1. Harga 1 berlaku untuk semua orang dan negara bertanggung jawab supaya harga itu terjangkau. Oke. Yang kedua, jadi nggak perlu tuh harga subsidi, nggak perlu harga keekonomian karena itu pasti ya rawan dengan black market. Yang kedua, diberikanlah subsidi kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk membeli barang itu. Seorang penghasilan kecil ya, yang kemudian dia tergantung kepada minyak, ya dia diidentifikasi di datanya, diperjelas, kemudian dia diberikan subsidi. Ini loh Pak, kita kasih bantuan sosial Bapak untuk beli BBM. Dulu ada kan istilahnya BLT itu kan? Ya. Ya. Dan saya kira itu bagus. Dibandingkan kayak begini ribet mensubsidi barang, akhirnya orang juga yang diidentifikasi. Lebih baik harga di Pertamina itu Pertalite 1 harga. Ya. Kalau mau pakai kelas itu boleh silakan 1 harga. Ya, misalkan ternyata harga keekonomiannya karena kita masih tergantung sama BBM menjadi sekarang berapa? 7.000 ya, 600 sekarang menjadi misalkan jadi 9.000. Dibuat harga 9.000 untuk Pertalite di seluruh Pertamina. Tetapi orang-orang kecil ini yang kemudian diidentifikasi, kemudian dikasih data, dikasih subsidi, mereka dikasih bantuan sosial untuk membeli BBM. Nah, nanti ada yang mereka memanfaatkannya daripada mereka punya preferensi sendiri, apakah kemudian untuk belanja. Biasanya orang-orang kecil yang kita kasih subsidi, dia akan lebih mudah spending. Beda dengan kita kasih orang-orang kaya, dia akan saving. Karena orang-orang ini akan spending, dia akan menggerakkan roda ekonomi. Nggak ada masalah. Dia bukan membeli BBM, misalkan dia untuk membeli sembako di pinggir-pinggir tetangganya, di toko tetangganya, nggak ada masalah. Karena ini akan menggerakkan roda ekonomi di sektor yang lain. Kemudian orang kecil ini memilih misalkan menggunakan sepeda dibandingkan motor, nggak ada masalah. Tapi dia tetap memberikan subsidi, nggak ada masalah karena dia akan spending. Menurut saya itulah solusi yang tepat. Dibandingkan sekarang kita masih berkutat kepada subsidi barang, barangnya kemudian nanti dimanipulasi juga oleh orang-orang yang nggak berhak. Pada akhirnya negara tekor lagi. Dan selalu dalam subsidi dalam satu barang ada 2 harga, orang akan memilih harga yang murah. Nah, nanti masyarakat baru menanyakan kalau harganya terlampau tinggi, berarti negara gagal di sini. Kemana aja tugas-tugas mereka yang ditugaskan untuk mengendalikan harga itu gitu loh. Kan enak negaranya tuh kalau begitu kan gak ribet. Nah, saya kira ini sekarang kita sudah terjebak kepada satu hal yang ribet, menghabiskan energi luar biasa, tetapi tidak bisa mencegah ketergantungan kita kepada BBM. Dan menurut saya apa yang saya sampaikan ini sebetulnya breakthrough ya, bisa dicoba, dan kita sudah punya pengalaman dengan BLT ketika kita menghilangkan minyak tanah menjadi gas. Itu kan ada subsidi juga dan itu berhasil. Tinggal masalahnya kita tidak cukup serius untuk membangun kemandirian energi. Kilang-kilang kita yang katanya mau dibangun, mana yang dibangun nggak ada. Ya, yang katanya kita mau mengurangi ketergantungan kepada BBM dan mengembangkan energi dari solar, dari CPO, mana BUMN kita nggak ada yang menghasilkan CPO yang besar. Ya, semuanya private. Ya, saya kira ini evaluasi kita dan saya kira
ke depan ini cara bernegaranya nggak boleh kayak begini, ya, yang hanya menserving orang-orang oligarki, orang-orang kaya saja, sementara orang-orang yang kurang mampu ya tend to save, tend to the have, ya berharap dia jadi the have tapi bukan the have not, belum apa malah jadi the have not sekarang, nggak dipikirin sama negara gitu. Saya kira itu, Breko. Ya baik, ini kalau saya bayangkan ya, kalau seandainya ada sebuah proses verifikasi dan sebagainya atau sebuah proses pada saat di SPBU ya, ini kebayang kalau Idul Fitri ya atau hari libur nasional atau akhir tahun akan seperti apa kemacetan yang akan terjadi begitu ya. Kalau misalkan apa istilahnya prosedur-prosedur ini diberlakukan. Nah, kemudian saya berpikir kalau misalkan ini kan upaya untuk agar subsidi tepat sasaran ya, tepat sasaran. Seperti yang apa narasi yang sebelumnya bahwa hanya mobil-mobil mewah ya yang tidak boleh beli BBM bersubsidi. Dan tentunya kan ada sumber data lain yang apa istilah negara itu tidak perlu repot-repot mendata ulang begitu kan. Kan tentunya setiap mobil itu setiap kendaraan itu secara profiling itu sudah ada di kepolisian atau di Samsat dan sebagainya. Dan itu bisa diidentifikasi bahwa itu adalah kendaraan mewah atau tidak begitu. Kan kalau misalnya data-data tersebut itu bisa diadopsi kemudian diciptakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan, saya kira udah cukup begitu ya. Artinya ini sebuah kerepotan yang dibangun dan tidak menyelesaikan masalah. Karena negara akan terus melakukan bagaimana mendistribusikan subsidi dan itu terus-menerus gitu ya. Makanya saya setuju dengan yang Bang Matur sampaikan. Negara harus punya kemandirian energi, tidak tergantung terhadap energi impor ya, seperti minyak. Karena kita punya kekayaan nabati untuk minyak dan bisa dikonversi menjadi bahan bakar. Ini nih mengenai apa istilahnya pendataan ini kan upaya untuk mengklasifikasikan kendaraan mewah dan kendaraan yang sepantasnya mendapatkan subsidi. Ini gimana Bang? Ya, saya kira gini ya, penggunaan My Pertamina ya ini akan jadi permasalahan menurut saya. Akan jadi dispute, perbedaan pendapat. Misalkan begini, ada tetangga sebelah yang karena tadi My Pertamina ini tidak didesain secara serius, ya sehingga nanti ada orang atau orang My Pertamina dia sebetulnya kelompok the have, tapi ternyata masih berhak menggunakan Pertalite. Sementara ada orang tetangganya yang jauh di bawah the have, dia tidak dapat. Nah, pertanyaannya dia komplain kemana? Komplain ke aplikasi ya gimana? Aplikasi ini kan bukan orang. Ya. Komplain ke BPH Migas, katanya harus ada verifikasi dari BPH Migas. Saya kira BPH Migas tidak punya kemampuan untuk mensurvei satu persatu orang gitu loh. Nggak ada kemampuan untuk melakukan survei itu. Jadi saya kira menggunakan aplikasi My Pertamina untuk menentukan orang ini layak atau tidak layak, ini kita belum punya kapabilitas ke situ karena kita belum terintegrasi data kita nih, EKTP-nya belum jalan ya kan untuk menentukan bagaimana penghasilan kita dan sebagainya gitu. EKTP kan belum dijadikan alat beneran untuk mengecek identitas kita kan. Harusnya kan EKTP ini ada dites, ada elektronik kan, ada chip di dalamnya gitu kan, tapi kan belum ada. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya kira ini kita nih mengakukan satu ide tapi sebenarnya parsial-parsial gitu loh. Harusnya kita ini berpikirnya bagaimana setiap orang warga negara punya single identity number dulu. Digital number dulu, kemudian seluruhnya terintegrasi di situ. Begitu terintegrasi dia kita ketahuan nomor pajak sama nomor KTP sama nomor ini nomor pembelian ini sama semua. Sehingga orang kemudian tahu, oh kemarin dia habis beli sesuatu barang mewah. Nah kita bisa kategorikan ini kelompok the have. Nah kalau kita kan ini belum ada tercerai-berai gitu loh. Nah oleh karena itu saya kira kalau boleh memprediksi penggunaan 1 Juli mengenai Pertamina ini yang ada adalah menimbulkan kemarahan dari rakyat. Kemarahannya apa loh? Oh ada orang dapat kok saya nggak berhak gitu loh.
kok saya dipaksa dengan membeli harga BBM dengan non subsidi padahal saya tidak mampu. Sementara ada orang yang mampu dan masih menerima. Nah, itu kan jadi ada dispute terus, konflik terus di antara warga negara. Nah, persoalannya coba saya tanya sama pihak Pertamina, kalau ada konflik, ada dispute mengenai siapa yang berhak dan berhak, dispute-nya kemana? Kan nggak bisa jawab juga. BPH Migas katanya tadi reportasi jauh sekarang kita cukup aplikasi, cukup dapat verifikasi sudah. Ya berarti nggak diverifikasi kan? Ya kan, ini cuma menyenangkan provider aplikasi kalau begitu. Providernya yang membuat My Pertamina itu sangat senang. Kenapa? Aplikasi dia dipakai. Nah, kita juga nggak tahu di dalam aplikasi itu tuh ada apa aja. Apakah sama seperti Peduli Lindungi, di mana GPS location kita itu selalu terrecord. Sehingga akhirnya US, saya kira Menteri Luar Negeri ya, Foreign Affairs-nya, Departemen Foreign Affairs-nya US menyatakan dalam reportnya mengatakan Peduli Lindungi ini melanggar HAM. Ya, nah ini yang perlu dituntaskan gitu. Nah, saya kira kita angkat topik ini juga ingin mengatakan ini salah arah. Ya, arah yang betul itu tadi dibuat harganya itu nggak usah harga keekonomian, harga subsidi, semua harganya sama. Hanya orang-orang yang berhak saja itu yang mendapatkan subsidi. Tetapi kalau kelihatan harga sama kemudian dia naik, sedikit orang yang bisa membelinya, berarti yang salah pemerintahnya. Kenapa pemerintah tidak membangun satu kehidupan masyarakat yang terjangkau? Gitu loh. Kan masih banyak nih kandidat presiden yang lain yang berjanji, yang mungkin akan menjanjikan bisa menangani ini. Ya, tapi mereka tidak dikasih kesempatan karena PT persennya terlalu tinggi. Jadi ini udah oligarki lah, Bro. Jadi oligarki politik ini merasa sudah tidak mampu, tetapi dia merasa kami tidak akan menaikkan harga BBM. Tapi jumlah BBM bersubsidinya dibatasi. Ya kan? Apa maksudnya? Itu kan namanya membohongi publik gitu loh. Itu, Bro. Oke, baik, sangat clear sekali saya kira ya. Jadi kesimpulannya bahwa ini tidak menangani akar persoalan ya. Karena yang dibutuhkan adalah kemandirian energi sehingga tidak tergantung dengan impor dan tidak terus bergelut dengan subsidi ya. Karena kalau dengan kemandirian energi akan menghasilkan keterjangkauan harga tentunya. Dan tentunya swasembada energi ini kita akan tidak mudah terdampak krisis ekonomi akibat melonjaknya harga BBM seperti yang sedang terjadi harga minyak dunia ya yang naik dan semakin tinggi tentunya semakin resah masyarakat. Ya baik, saya kira sudah sangat clear. Terima kasih ini pada pemirsa yang telah menyimak dan memberikan komentar-komentarnya di blog chat ya, di kolom chat. Kemudian terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Sama-sama, Bro Eko. Terima kasih banyak juga. Ya, dan pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, like, komen, dan share ya. Silakan sampaikan opininya di kolom komentar. Dan kita akan bertemu kembali insya Allah besok dalam segmen Jangan Salah Arah. Terima kasih atas kehadirannya Bang Matnur. Semoga sehat selalu. Terima kasih kembali Bro Eko. Salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan teman-teman semua. Bro Eko juga. Ya, siap.